Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pagi ini, kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang memberikan kehidupan, tenaga baru dan kesehatan bagi kami hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Engkau lewat renungan pagi ini yang kami dengarkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya mengajari kami mengerti kehendak-Mu dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 2. Demikian bunyinya, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, janji keselamatan melalui pemulihan bagi bangsa Israel dikumandangkan oleh hamba-Nya Nabi Yesaya dengan penuh semangat dalam perikop renungan hari ini. Sion akan dipulihkan menjadi bangsa yang benar dan mulia, serta memiliki nama baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Namanya akan disebut yang suci, bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan kota yang tidak ditinggalkan. Hubungan yang pulih antara Israel dengan Tuhan itu digambarkan seperti sepasang suami istri. Istri yang tadinya meninggalkan suaminya dan mereka berpisah, sekarang suaminya menerimanya kembali dan mengasihinya. Orang Israel yang tadinya meninggalkan Tuhan karena dosa mereka, membuat jurang pemisah dengan Tuhan. Kini Tuhan mengampuninya dan memanggil kembali untuk menikmati kehidupan yang baru di dalam kekudusan. Jemaat yang saya kasihi, janji Tuhan ini merupakan janji yang sangat istimewa bagi orang Israel. Namun menantikan janji yang sangat istimewa ini, ada dua kemungkinan respons dari orang Israel, yaitu menantikan secara aktif atau menantikan secara pasif. Secara aktif berarti orang Israel tidak berhenti memohon pemulihan dari Tuhan, melainkan mereka juga mengintrospeksi dirinya dan semakin hidup dekat dengan Tuhan. Sedangkan secara pasif, orang Israel tidak melakukan apa-apa. Karena mereka berpikir Tuhan pasti menyatakan janjinya dan menepatinya. Hal pasif bisa membuat hidup mereka menjadi dingin dan semakin jauh dari Tuhan. Sehingga pada ayat 6 dan 7 sesudah Nats hari ini dikatakan, hai kamu yang mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang sampai Ia menegakkan Yerusalem. Mengingatkan Tuhan bukan berarti Tuhan kita itu adalah pelupa. Namun hal ini mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dan kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hidup sebagai orang yang percaya, ada begitu banyak janji Tuhan yang
kita terima, yang kita pegang, dan yang kita percayai. Namun kita tidak tahu kapan janji itu akan nyata. Dan bagaimana Tuhan mewujudkan janji itu. Oleh karena itu sikap kita dalam menantikan janji Tuhan adalah terus berharap. Dan sikap hidup kita terus di dalam doa, komunikasi yang baik dengan Tuhan kita. Dan kita terus hidup menuruti firman-Nya. Dengan demikian, maka kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan, memperlihatkan kehendak Tuhan, kekudusan bagi sekeliling kita. Maka semua orang, baik bangsa-bangsa, baik raja-raja, akan melihatnya dan akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau terus berjanji kepada kami dan Engkau pasti menepatinya. Dan kesempurnaan janji itu akan Engkau berikan, nyatakan bagi hidup kami pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya dalam Yesus Kristus sebagai Hakim yang agung. Kami akan menerima kehidupan kekal bagi kami yang percaya, yang setia kepada-Mu. Dalam segala kelemahan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing, menuntun, mengajari kami agar tetap setia, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas hidupnya, dalam setiap situasinya. Bagi mereka yang bekerja, Engkau berkati pekerjaan yang membawa buah yang baik. Bagi mereka yang berduka cita, Engkau hiburkan. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya. Bagi yang kekurangan, Engkau cukupkan segala yang perlu dalam hidupnya. Bagi mereka yang berharap pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang layak mereka kerjakan. Bagi mereka yang mengharapkan teman hidup, Engkau berikan jodoh yang sepadan. Anak-anak Tuhan dalam studinya, Engkau berikan semangat baru. Engkau berikan keberhasilan, sehingga mereka juga tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasihi, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Shalom.